Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3B semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Untuk itu, tetaplah bersemangat dalam menyaksikan video pembelajaran PJOK ini. Kali ini kita akan memasuki di tema 7 dengan subtema 3, yaitu menjaga keselamatan di kolam renang. Baiklah anak kelas 3B semuanya, apakah kalian pernah berenang di kolam renang? Baiklah anak-anak semuanya, coba perhatikan gambar ini. Di sini terdapat petugas kolam renang yang tujuannya yaitu mengawasi anak-anak bermain dan berenang pada saat di kolam renang. Ciri-ciri petugas kolam renang yaitu selalu membawa peluit dengan tujuan untuk salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang, yang dikalungkan peluitnya di bagian leher. Baiklah anak semuanya, fungsi peluit yaitu untuk memberi peringatan bahaya. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras untuk memberi peringatan. Alat komunikasi untuk mengawali dan menghentikan suatu kegiatan. Itulah fungsi dari peluit. Bila mana terdapat kesalahan pada saat seseorang mau berenang, tugas penjaga kolam akan membunyikan sebuah peluitnya untuk memberikan sebuah peringatan, gunanya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Baiklah anak semuanya, untuk menjaga keselamatan di kolam renang, yang dapat kita lakukan, yang pertama mematuhi aturan dan memahami tanda bahaya di kolam renang. Pada saat kita mau melakukan renang di kolam renang, biasanya kita akan melihat sebuah tanda-tanda bahaya yang berupa rambu-rambu tanda bahaya. Fungsinya untuk menyampaikan pesan agar kita berhati-hati, khususnya di area kolam renang. Berikut ini adalah beberapa contoh tanda bahaya yang ada di area kolam renang. Yang pertama, tanda bahaya dilarang mendorong. Kemudian, tanda kedalaman air. Kemudian, dilarang terjun di kolam dangkal. Kemudian, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Dan terakhir, dilarang berenang sendiri. Yang pertama, tanda kedalaman air. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Di sini menunjukkan kedalaman kolam dalam satuan meter. Kita bisa lihat di kolam renang pada saat kita pergi ke kolam renang. Di kolam renang biasanya terdapat bagian ada kolam dangkal, kolam sedang, dan kolam yang dalam. Untuk memastikan pengunjung kolam berenang di area kolam yang sesuai dengan tinggi badan dan kemampuan berenangnya. Kemudian yang kedua, dilarang mendorong. Seseorang anak dengan tangan menempel pada temannya dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Rambu ini bertujuan untuk tidak boleh mendorong teman ke kolam renang karena sangat berbahaya, menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan cedera bila teman tidak bisa berenang. Misalnya
tercebur ke dalam kolam atau terbentur di lantai. Yang ketiga adalah dilarang terjun ke kolam. Nah, di sini rambunya menunjukkan orang sedang terjun ke air dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Tujuan dari simbol ini yaitu dilarang melompat ke dalam kolam yang dangkal atau tidak terlalu dalam, dapat menyebabkan kepala terbentur dasar kolam. Tanda ini biasanya dipasang di kolam yang dangkal. Jadi, bila mana kita melanggarnya, akan menimbulkan cedera yang serius, mulai dari kelumpuhan bahkan kematian. Kemudian, dilarang berenang sendiri. Ciri-ciri rambu ini yaitu satu orang sedang berenang dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Tujuan dari rambu ini yaitu pada saat berenang harus didampingin anggota keluarga atau diawasi oleh penjaga kolam berenang. Apabila mendapat masalah di kolam, maka dapat ditolong dengan cepat. Kemudian selanjutnya dilarang berlari di tepi kolam. Contoh rambu ini yaitu seorang anak sedang berlari dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Biasanya lantai di sekitar area kolam renang akan dipenuhi air sehingga sangat licin dan mudah terpleset. Untuk itu, biasanya petugas kolam akan memasang tanda dilarang melewati karena lantai licin. Tidak boleh berlari di tepi kolam karena tercebur ke dalam kolam atau terbentur lantai. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita akan membahas upaya menjaga keselamatan diri pada saat berenang. Perhatikan poster berikut ini. Di sini menunjukkan bahwa upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama ini gunakan pelampung, yang kedua lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, kemudian yang ketiga berlatih berenang di kolam yang dangkal, dan yang keempat tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Tahapan berenang. Yang pertama, kita berenang itu harus memakai pakaian renang. Kemudian yang kedua, sebelum kita berenang harus melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Kemudian berenang bersama teman yang sudah bisa berenang. Kemudian melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Kemudian menggunakan pelampung agar lebih aman. Tugas di rumah, yang pertama sebutkan tanda bahaya yang ada di kolam renang. Yang kedua, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan saat beraktivitas di air. Sekian dan terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas apa yang saya sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang saya sampaikan untuk kalian bisa dapat kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.